Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah, wabil khusus Pak Edri Sohibul Baik, yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka silaturahim agenda rutinan kita Yasin Tahlil, sekaligus spesial pada periode beliau yang kedua ini. Insya Allah akan ada tambahan thalabul ilmi, insya Allah yang akan dipergilirkan. Insya Allah nanti ya, saat ini mungkin saya, nanti mungkin bergantian dengan bapak-bapak yang lain, para guru-guru saya, para senior-senior saya, dan adik-adik saya. Nanti bisa gantian ya. Seperti gilirannya kalau ketua kurban, semua dipergilirkan. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa memulai acara thalabul ilmu kita. Karena insya Allah kalau di dalam satu majelis yang barokah itu, terutama di dalamnya dibacakan Al-Quran dan dipelajari ilmu-ilmu Al-Quran, dan insya Allah akan turun menaungi di dalamnya sayap-sayap malaikat yang menutupi ini Pak Ebri. Jangan tinggali malaikat dereng ini sedang menaungi majelis yang insya Allah barokah ini. Amin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan syahadat. Syahadat ini adalah persaksian, terutama kita sebagai kaum muslimin, kita mengenal syahadat itu dua, syahadatain. Jadi kalau menyebutkannya adalah syahadatain. Ini penting karena apa Bapak-bapak sekalian? Syahadat ini adalah suatu fondasi atau asas, landasan sebelum kita masuk ke dalam agama Islam. Insya Allah kita semua muslim dari lahir hingga saat ini, dan insya Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan tentang urgensi atau pentingnya, atau bahasa Al-Qurannya atau bahasa Arabnya itu ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Karena ini kultum kuliah 70 menit, jadi agak panjang dan sudah dapat asupan sampai subuh nggak mau. Jadi yang pertama, kenapa penting? Karena ini adalah pintu masuknya pertama kali kita ke dalam Islam. Al-madkhula ilal Islam. Jadi ini yang pertama. Karena ini juga sering kita
ketahui bahwasanya ketika orang masuk Islam itu juga harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Nah, syahadat ini Bapak-bapak sekalian, seperti yang sudah kita dapatkan ilmunya sejak dari kecil, syahadatain ini ada dua. Syahadat tauhid, syahadat kita kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Dan syahadat yang kedua, syahadat Rasul, persaksian kita kepada Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, syahadat tauhid ini merupakan pengakuan kita terhadap ketuhanan Allah yang menurunkan sistem kepada nabinya. Tentu ini harus dijadikan panutan karena syahadat kita tadi ada dua, sistemnya diberikan oleh Allah, kemudian panutannya itu dari Rasulullah. Makanya ada yang kedua, syahadat Rasul. Nah, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan muslim yang lainnya. Rasulullah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka darah dan harta mereka menjadi suci. Ini yang pertama yang perlu kita pahami, dan insya Allah sudah sama-sama kita pahami. Yang pertama adalah pintu masuknya ajaran Islam. Urgensi yang kedua, syahadatain adalah merupakan inti dari ajaran Islam. Baik secara global, terdiri ada akidah, ada syariat, ada ibadah, muamalat, akhlak dan sebagainya. Ini bagian dari inti ajaran Islam. Jadi kembali lagi yang ke awal, jadi karena ini pondasi, maka syahadatain ini merupakan inti dari ajaran Islam. Itu yang kedua. Nanti materinya saya bagikan Bapak, jadi supaya lebih mengingat, nanti sebagian nanti akan saya bagikan. Terutama nanti PR-nya itu membaca ayat-ayat penguatnya. Yang ketiga, urgensi dari syahadatain adalah asasul intilak, titik tolak dari perubahan. Jadi, ketika dulu di zaman Rasulullah itu membangun masyarakat Madinah, ketika hendak membangun sebuah masyarakat di atas puing-puing jahiliyah, Rasulullah tidak mengawali perubahan itu dari politik, tidak mengawali dari ekonomi ataupun dari lainnya, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengawalinya dengan merubah apa yang ada di dalam jiwa. Yang fondasi pertama yang dibangun oleh beliau itu adalah syahadat. Hal yang paling penting dalam sebuah jiwa itu adalah memang keyakinan, sehingga maka Rasulullah waktu di zaman dahulu itu merubahnya dari sisi yang fundamental dulu, yaitu keyakinan. Dengan syahadatain itu barulah terjadi perubahan yang besar dan mendasar dari seluruh aspek kehidupan generasi yang terbaik waktu itu. Bisa kita lihat ya, bangsa yang kecil, yang terisolir, terbelakang, kemudian saat ini menjadi bangsa yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk seluruh bangsa ketika itu. Nah, mereka pun hijrah dari jahiliyah menuju jalan Islam. Ila dzulumati ila nur, dari jalan yang gelap menuju cahaya yang terang benderang. Nah, ini yang menjadi penting, bahwasanya syahadat itu menjadi titik tolak sebuah perubahan. Itu yang keberapa tadi? Ketiga. Sudah 3 menit. Yang keempat itu hakikun dakwatur rusul. Jadi urgensi dari syahadat yang keempat adalah hakikat dakwah para nabi dan rasul. Jadi intinya dakwanya para nabi dan para rasul itu ya syahadat ini, yang didengung-dengungkan, yang didakwakan oleh para nabi
dan Rasul itu ya syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Mereka mengatakan fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan wa atiun, dan taatilah aku. Nah, statement ini banyak diabadikan di Al-Quran dan kisah-kisah para nabi yang tersebar di berbagai surat di Al-Quran. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi tugas kita semua untuk mendakwakan dua kalimat syahadat ini, karena kita mendapatkan warisan dari Nabi berupa Al-Quran dan Sunnah untuk kita dakwakan kepada masyarakat di sekitar kita. Ini yang menjadi inti dari dakwah yang dikerjakan oleh para Rasul dan para Nabi, termasuk para waliullah. Para wali-wali Allah juga mendakwakan tentang syahadat ini. Nah, ini yang penting bagi kita untuk kita ketahui bahwasanya semua yang dikerjakan oleh para nabi dan para rasul adalah mendakwakan syahadat ini. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu fadilah dan keutamaannya. Banyak fadilah dan keutamaan yang terkandung di syahadatain ini, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Masih ingat ya di pujian-pujian yang sering kita lantunkan di surau-surau di musola kita, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Ini kuncinya. Yang kedua, barang siapa mati sedang ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia masuk surga. Di hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, dua kata yang ringan diucapkan namun berat timbangannya, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, tentu ketika Rasulullah SAW mendakwakan syahadatain ini di Makkah, masyarakat terbagi menjadi dua. Satu, golongan yang menerima dengan tulus dan siap dengan totalitas menanggung segala konsekuensi dengan mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang menolak dengan segala kebencian dan permusuhan. Tentu kedua golongan tersebut sangat memahami konsekuensi dari syahadat kita, dan kita semua juga insya Allah memahami konsekuensi ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka harus ada konsekuensinya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Semoga ini 4 hal tadi lebih memantapkan kita. Jadi syahadatain itu tidak hanya sekedar pintu masuk untuk ke dalam Islam, tapi ada beberapa urgensi. Di antaranya tadi adalah satu, pintu masuk ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah intisari ajaran Islam itu sendiri. Yang ketiga, titik tolak perubahan. Yang keempat, hakikat dakwah dari Nabi dan Rasul. Yang kelima, yang terakhir adalah keutamaan yang besar. Itu mungkin sedikit pemaparan dari saya terkait dengan syahadatain. Mudah-mudahan sedikit pemaparan ini bisa membuka wawasan kita tentang betapa pentingnya urgensi dari syahadatain yang kita ucapkan. Jadi tidak hanya sekedar kita mengucapkan syahadat saja, tapi tentu ada
konsekuensi yang harus kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan ada bab 2 terkait dengan apa konsekuensi yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengucapkan syahadat. Tunggu di episode berikutnya, insya Allah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya dan kita semua untuk memperbarui dan menambah kemantapan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang dan salahnya dari saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.